idza kana awwalu lailatin min Ramadan, dan ketika terjadi awal daripada malam bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu, dan barang siapa yang dia mencintaiku maka Allah akan mencintainya. Cara kita mencintai Allah itu apa? Mengamalkan segala perintah Allah. Itu tandanya kita cinta kepada Allah. Muhibbin, muhibbah kita kepada Allah, maka ketika kita mengamalkan perintah Allah, maka dengan otomatis akan datang cintanya Allah. Wa man dalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu bi hurmati Ramadan, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku pada bulan Ramadan, fanaghfir lahu, maka Allah akan mengampuninya. Makanya kata Nabi, seandainya tahu umatku gitu kan, apa yang ada di bulan Ramadan, maka dia akan menginginkan seluruh tahun ini semuanya bulan Ramadan. Karena apa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena sesungguhnya kebaikan pada bulan Ramadan itu dikumpulkan. Wa ta'ata maqbulatun, dan taat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wati mustajabatun, dan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dunubu maghfurun, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dan wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga itu kangen kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng yang ada di bawah agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan bulan Ramadan. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragama an rajulin, jadi makna itu rendah, hina. Jadi orang yang hidungnya di bawah berarti orang apa? Bimananya orang yang hina. Makanya ketika kita sujud itu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua orang ketika sujud sama. Mau dia presiden, mau dia pejabat, mau dia rakyat, ketika sujud sama, bahwa kita ini menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini, raghabaan purojulin, sungguh hina hidungnya, atau sungguh rendah hidungnya seorang laki-laki. Maknanya apa? Itu ailahiqahu dullun wa haqaratun, yaitu dia terkena hina dan kehinaan. Apa maksudnya sampai dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa maksudnya sampai dia terkena kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dirinya terkena kehinaan. Pertama, penyebabnya dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Pertama, ketika disebut Rasulullah di hadapannya, ketika disebut Rasulullah di dekatnya, dia tidak membaca sholawat. Makanya orang yang bakhil, orang yang pelit itu ketika mendengar nama Nabi, dia tidak mau membaca sholawat. Itu orang yang paling pelit di antara yang paling pelit. Bahkan kan ya mudah ketika kita dengar Muhammad, cuman bilang seperti itu saja. Makanya ketika kita dengar nama Muhammad, maka tidak membaca sholawat, maka termasuk orang yang hina menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waraqama an purajulin indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal bihaqqihima amalan yadkhulu bisababihi aljannah. Dan sungguh hina seorang laki-laki yang dia masih mempunyai kedua orang tua. Masih mempunyai kedua orang tua dan dia tidak mengerjakan hak kedua orang tuanya, yaitu ketika seorang anak, berarti haknya kepada kedua orang tua itu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Yang dia berhak berbakti kepada kedua orang tua, menunaikan haknya orang tua ini, maka dengan sebab dia melaksanakan haknya kedua orang tua akan menyebabkannya dia masuk surga. Jadi sungguh hina
orang yang masih ada kedua orang tuanya tapi dia tidak bisa menyebabkan dirinya masuk surga. Berarti ketika masih ada orang tua untuk menyebabkan kita masuk surga itu harus berbuat bakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu ketika masih ada kadang-kadang kita suka hare-hare biasa-biasa, tapi kadang ketika sudah tidak ada baru merasa. Sungguh dia hina menurut Allah orang yang masih ada kedua orang tuanya tapi tidak bisa membuatnya masuk surga dengan sebab berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiganya waraqama an purajulin dakhala alaihi Ramadan. Dan sungguh hina seorang laki-laki yang dia masuk kepadanya bulan Ramadan, dia mengalami bulan Ramadan, watama Ramadan, dan selesai bulan Ramadan, qabla an yughfaru lahu, tapi dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh hina ketika dia kepada seorang masuk, dia mengalami bulan Ramadan dan sampai berakhir bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sungguh hina menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan bulan Ramadan itu untuk apa? Untuk benar-benar kita meningkatkan amal ibadah, untuk bertobat kepada Allah, tingkatkan sholat, tingkatkan sholatnya, tingkatkan ngajinya, tingkatkan istighfarnya. Maka ketika bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Lebaran itu, hakikatnya Id itu bukan hanya sekedar ganti pakai, bukan hanya sekedar pakaian baru, tapi amalnya yang baru. Yang tadinya dia bulan Ramadan, pas bulan Ramadan suka sholat taraweh, suka sholat hajat, suka sholat amal ibadah, baca Quran, maka setelah Ramadan pun harus melaksanakan, meningkat amalnya. Ya kadang-kadang kan ketika Ramadan kita suka tahajud, ketika Ramadan suka baca Quran. Kadang-kadang setelah Ramadan hilang kebiasaan itu. Jadi tanda diterimanya puasa kita ini setelah bulan Ramadan itu meningkat amal kita. Minimal lah setara dengan bulan puasa. Karena apa bulan Ramadan itu? Di anna Ramadana syahrul rahmatin. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh kasih sayang. Bukan bulan yang penuh rahmat saja bulan Ramadan itu. Wa maghfiratin minallah, dan bulan Ramadan itu ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bulan Ramadan kita banyak minta ampun kepada Allah. Dan yang ketiganya ketika fa illam yughfar lahu bihi fa huwa maqbulun. Dan barang siapa ketika dia bulan Ramadan dia tidak mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu termasuk orang yang rugi. Jadi ini intinya itu. Orang yang dihinakan oleh Allah itu, sungguh hina orang itu ketika dia mendengar nama Rasulullah tapi dia tidak membaca sholawat. Yang kedua, ketika orang tuanya masih ada, kedua orang tuanya masih ada, tapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga karena tidak berbuat bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiganya, dia masuk bulan Ramadan tapi selesai bulan Ramadan dia tidak mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakan bulan Ramadan ini sebaik mungkin, ditingkatkan amalan kita. Dan dalam hadis yang lain, wa anin Nabi alaihi salatu wasalam, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang dia senang dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah mengharamkan jasadnya di telan api neraka. Jadi minimal ketika datang bulan Ramadan itu senang kayak anak kecil. Kalau misalkan kalau seorang karyawan datang bulan Ramadan, kata bosnya, ketika bulan Ramadan kamu akan dinaikkan gaji, akan dikasih bonus. Kira-kira senang nggak? Kita pun sebenarnya bulan Ramadan ditaikkan oleh Allah. Amal yang tadinya fardu dikali lipatkan, amal yang sunat diberikan pahala wajib, pahala fardu. Maka ini
Harusnya senang kan ketika bulan Ramadan itu. Ibarat seorang karyawan yang kata bosnya, kamu bulan Ramadan saya naikkan gaji dan saya kasih bonus, pasti senang kan? Nah, ketika orang beriman senang datang bulan Ramadan karena amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita senang nggak datang bulan Ramadan? Senang. Kadang-kadang datangnya senangnya bukan datang bulan Ramadannya, tapi senangnya itu pas mau lebaran. Apalagi anak kecil, pas mau lebaran. Oh, punya baju baru, punya uang banyak, THR kan gitu. Pas puasanya males. Nah, tapi kebanyakan orang tetap kita tuh susah senang menghadapi Ramadan itu bukan senang dengan apa-apanya, tapi kadang-kadang yang punya ada keuntungan itu kan ketika bulan Ramadan, keuntungan dunianya. Maka minimal kita berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Dan waqala alaihi salatu wassalam, nah idza kana awwalu lailatin min Ramadan, dan ketika terjadi awal daripada malam bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu, dan barang siapa yang dia mencintaiku maka Allah akan mencintainya. Cara kita mencintai Allah itu apa? Mengamalkan segala perintah Allah. Itu tandanya kita cinta kepada Allah. Muhibbin, muhibbah kita kepada Allah, maka ketika kita mengamalkan perintah Allah, maka dengan otomatis akan datang cintanya Allah. Wa man dalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu bi hurmati Ramadan, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku pada bulan Ramadan, fanaghfir lahu, maka Allah akan mengampuninya. Sebenarnya tidak ada kenikmatan yang paling besar ketika kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenikmatan yang paling besar. Makanya ketika kita bulan Ramadan, maka minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni bi hurmati Ramadan, dengan kemuliaan bulan Ramadan. Dan setelah itu fayamurullahu taala, setelah seseorang dia beramal pada bulan Ramadan, meningkatkan amalnya pada bulan Ramadan, maka Allah memerintahkan fayamurullahu taala al-kiramal katibin, kepada malaikat pencatat amal, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi an yaktubu lahum al-hasanati wa la yaktubu alaihim as-sayyiati. Dan pada bulan Ramadan itu ketika dia beramal ketika bulan Ramadan, Allah memerintahkan apa? Supaya kepada malaikat kiramal katibin jangan menuliskan supaya menuliskan amal kebaikannya dan jangan menuliskan amal keburukannya. Itulah keutamaan bulan Ramadan. Dan bukan itu saja, wa yamhullahu ta'ala anhum dunubahum al-madiyata, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lewat. Makanya ketika bulan Ramadan itu kita tingkatkan amalan. Yang paling banyak kita ini meminta istighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Minimal ketika sujud dalam tahajud, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan. Yang tadinya enggak tahajud bulan puasa, paksakeun lah. Bulan puasa mah paksakan tahajud. Masa minimal 2 rakaat, Pak Eko. 2 rakaat. Paling malesnya 2 rakaat. Bangunnya jam 2 atau jam 1 bulan puasa ini, paksakan lah. Yang tadinya enggak tahajud, kita tahajud. Minimal, kan ayo witir mah pasti ya. Kadang-kadang yang tadinya tidak pernah witir, karena kalau bulan puasa kan pasti witir. Karena apa? Setelah taraweh gitu kan. Tapi ini tahajudnya harus dijaga minimal 2 rakaat. Maka kita ini bulan puasa latihan. Dengan sebab kita latihan bulan puasa, yang tadinya enggak tahajud jadi tahajud, mudah-mudahan bulan Syawal jadi terbiasa. Kalau masa latihannya pun kita ini leha-leha, enggak semangat ketika latihan, mana bisa kita berperang di bulan-bulan yang lainnya. Bulan puasa ini kita latihan, tingkatkan amal. Yang tadinya jarang berjamaah, laksanakan berjamaah. Yang tadinya jarang baca Quran, laksanakan baca Quran. Minimal haknya Al-Quran itu 1 tahun 2 kali harus kita tamatin.
Kalau hafaz itu hafaz Quran minimal 3 hari sekali harus tamat. Hafiz Quran itu 3 hari sekali harus tamat. Makanya beratnya jadi hafiz Quran itu bukan menghafalnya, tapi menjaga hafalannya. Bahkan keutamaan bulan Ramadan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Seandainya umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, latamannu antakuna sanatu kulluha, maka dia akan menginginkan seluruh tahun ini bulan Ramadan, semua bulannya. Jadi dalam jangka 1 tahun itu pengennya bulan Ramadan, semuanya. Karena kita tidak tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Makanya kata Nabi, seandainya tahu umatku gitu kan, apa yang ada di bulan Ramadan, maka dia akan menginginkan seluruh tahun ini semuanya bulan Ramadan. Karena apa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena sesungguhnya kebaikan pada bulan Ramadan itu dikumpulkan. Wa ta'ata makbulatun, dan taat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wati mustajabatun, dan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dunubu maghfurun, wa dunuba maghfurun, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dan wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga itu kangen kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pengen gak kita dikangenin oleh surga? Dikangenin sama kekasih pun bahagia sekali. Apalagi dikangenin sama surga. Wa an Habsil Kabir annahu qala yaqulu Daud at-Ta'i. Jadi surga itu kangen kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Apa? Ketika ini dari Habsil Al-Kabir yaqulu Daud golabani an-naum fi awalil lailatin min Ramadan. Jadi dia ini Daud atau dia ketika sedang tidur, ya sama ketika malaman bulan Ramadan, awal bulan Ramadan gitu kan, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu fara'aitu al-jannata paka'anni jalisun ala syatti nahrin. Dia bermimpi melihat surga. Dia bermimpi melihat surga. Dan dia seolah-olah ada di pinggir sungai. Jadi di surga itu ketika dia melihat surga, maka dia seolah-olah duduk di pinggir sungai. Sungai di surga. Dan sungainya itu mindurin, dari inten, wayakutin, dan mutiara. Ada nggak di dunia sungai dari inten dan mutiara? Itulah surga. Jadi dalam tadi ketika dia mimpi, ketika mimpinya itu dia melihat apa? Melihat surga. Dan dia seolah-olah duduk di pinggir sungai, yang sungai itu dari inten dan mutiara. Maka ketika duduk di pinggir sungai itu, idra'aitu jawariyal jannah, maka mendadak gitu kan, dari penglihatan itu ada perempuan-perempuan surga. Siapa bidadari surga? Ada perempuan surga. Dia melihat ada perempuan surga. Ka'annahuna syamsu min nurin wajhina, dan wajahnya itu dari cahaya matahari. Perempuan surga wajahnya itu terang daripada cahaya matahari. Kebayang cantiknya seperti apa? Silau. Ada nggak wanita di dunia seluruh dunia yang wajahnya cerah seperti cahaya matahari? Nggak ada. Ini bidadari. Wanita-wanita surga itu cantik-cantik. Jadi di surga itu sudah tidak laku, nggak bakal ada nenek-nenek di surga. Nenek-nenek, kakek-kakek nggak ada di surga. Nggak ada. Semua muda lagi di surga. Yang tadinya nenek-nenek nanti kembali muda. Bahkan dalam hikayat itu ahli surga itu umur antara 30 sampai 35 tahun. 30 sampai 35 tahun tuh mujehna beuki dahar, makanan mujehna kuat, tenagana mujehna kuat, mujehna gagah-gagahna gitu kan. Umur 30 sampai 35 tahun. Makanya tidak akan ada nenek-nenek di sana mah. Tidak ada WC di sana mah, enggak ada. Tidak ada aki-aki. Enggak ada. Oh, pokoknya mah
surga mah nggak ada nenek-nenek, semuanya wajahnya dirubah, yang tadinya jelek jadi ganteng, cewek-cewek perempuannya jadi cantik-cantik, bahkan perempuan surga pun wajahnya itu seperti cahaya matahari. Ya Allah. Faqultu la ilaha illallah, maka dia berkata la ilaha illallah. Faqulna la ilaha illallah, maka wanita itu pun, wanita yang ahli surga itu, perempuan surga, dia pun berkata la ilaha illallah. Nah, kata perempuan yang ahli surga ini, kami semua ini lil hamidina, bagata untuk orang yang dia selalu memuji Allah. Nah, orang yang perempuan surga ini, dia akan diberikan, perempuan surga yang cantik itu, dia, siapa yang akan memilikinya? Orang yang selalu memuji Allah. Dan bukan yang memuji Allah saja, as-shaimina, dan dia yang selalu melaksanakan puasa. Ar-rakiina, dan dia selalu orang yang ruku. As-sajidina, dan dia yang selalu sujud fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi wanita-wanita cantik ahli surga itu untuk siapa? Yaitu untuk yang selalu memuji Allah, dan dia yang selalu puasa di bulan Ramadan, dan selalu ruku sujud pada bulan Ramadan, maka dia akan memiliki wanita-wanita yang cantik itu. Jadi seorang laki-laki ketika dia bulan puasa, dia memuji Allah, mau dengan membaca Quran, selalu berpuasa, sholat di tengah malam, dan sujud pada bulan Ramadan, maka akan memiliki wanita-wanita cantik itu. Nanti kalau Bang Eko pengen wanita yang di surga itu, yang wajahnya seperti cahaya matahari, maka gunakan waktu bulan puasa ini untuk beribadah kepada Allah. Maka nanti akan mendapat wanita yang seperti itu. Amin kok. Amin. Maka walidah qala sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab itu al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Talil Quran. Pertama, surga rindu kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Selalu membaca. Makanya kalau kita pengen dirindukan oleh surga, harus senantiasa membaca Al-Quran. Yang keduanya, bukan membaca Al-Quran saja, wahafidul lisan, dan orang yang menjaga lisan. Kadang-kadang bisa kita membaca Al-Quran. Ini menjaga lisan yang susah. Baca Qurannya mah getol, tapi lisannya nggak bisa dijaga. Ngomongin orang daripada kata-kata kasar, menggibah, itu kan, itu yang paling bahaya, menjaga lisan. Wamut imul jian, dan orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempatnya wasoimina fi syahri Ramadan, dan kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi surga itu dia rindu kepada 4 golongan. Satu, kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, kepada orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempatnya, kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah, orang yang puasa di bulan Ramadan itu dirindukan oleh surga. Makanya minimal sebenarnya, kenapa kadang-kadang suka ada takjil kan? Karena kalau misalkan kita memberikan orang yang berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala puasanya orang itu. Yang kita berikan makannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Makanya intinya ketika bulan puasa ini kita gunakan waktu ini, waktu pada bulan Ramadan untuk kebaikan. Dalam amal ibadah kita tingkatkan, dalam muamalah pergaulan dengan sesama manusia pun kita tingkatkan. Perhatikan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, banyak bersedekah ketika bulan puasa. Intinya mah dari segi aspek kehidupan kita, maka gunakan untuk beramal kepada Allah. Waktu gunakan untuk beramal, harta gunakan untuk beribadah. Pokoknya ketika bulan puasa, karena ini masa latihan. Puasa ini masa latihan. Maka ketika bulan puasa kita latihan, kita lanjutkan setelah bulan puasa. Nah, itulah keutamaan bulan Ramadan.
keutamaan bulan Ramadan ya. Yang tadi apa? Coba masih ingat? Yang dihinakan oleh Allah, yang hina itu ada 3. Pertama, ketika dia mendengar nama Rasulullah tidak membaca sholawat. Yang keduanya, ketika masih ada kedua orang tuanya tapi tidak bisa menyebabkan masuk surga. Karena apa? Tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiganya, masuk bulan Ramadan dan bulan Ramadan selesai tapi dia tidak mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya intinya ketika bulan Ramadan itu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini jadi orang yang dirindukan surga, maka perbanyak baca Al-Qur'an. Jaga lisan. Minimal dari ngomong ke jelema paling hese. Ngomongin orang itu paling hese. Jaga nanti. Yang ketiganya, beri makan orang yang lapar. Beri makan orang yang lapar. Yang keempatnya, puasa di bulan Ramadan. Minimal amalkan yang 4 ini. Minimal amalkan yang 4 ini. Insya Allah kita akan selamat. Segitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu semata-mata kebodohan saya sendiri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.